Saya penasaran sebenarnya mungkin kalau bisa dielaborasi lagi terkait dengan tadi ya berbagai problem-problem apa struktural yang terjadi itu masalah utamanya sebenarnya apakah karena memang soal pelibatan semata-mata begitu atau memang apa namanya begitu diposisikan secara inferiornya masyarakat adat sehingga memang kemudian dalam berbagai proses pengambilan keputusan ya kemudian sudah tidak perlu lagi diajak konsultasi dan seterusnya kemudian diputuskan oleh pemerintah begitu saja untuk dipaksakan untuk mengikuti proyek yang sudah direncanakan tanpa ada proses konsultasi dan seterusnya atau gimana? Atau ada hal lain gitu. Ya, saya kira persoalan yang serius itu, meskipun secara konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar 45 itu kan mengakui keberadaan masyarakat adat ya, bahkan masyarakat adat sebelum negara ini merdeka, gitu Ya, ya. ya, Masyarakat adat sudah ada dengan haknya, gitu ya. ya, Eh, tapi saya kira seringkali dalam proses pembangunan pemerintah kemudian mengabaikan hak konstitusi tersebut ya dalam hal pengakuan gitu. Kita nanti kedua adalah bicara perlindungan ya, jadi ya, pengakuan. ya, Pengakuan ini kan dalam konstitusi harus diterjemahkan dalam undang-undang ya. Sudah lebih dari 12 tahun saya kira proses legislasi rancangan undang-undang perlindungan, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat itu mandek di DPR ya. Mandek di DPR di BAMUS ya, Badan Musyawarah. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto dan perbincangan kali ini saya masih bersama dengan Andi, eh, kameramen yang sekarang sudah naik pangkat. Dan kita juga kedatangan tamu ya, Andi ya. Ya Ada betul Mas. Mas Alam dari Aman, kemudian juga Cak Hari Kurniawan dari LBH Disabilitas. Halo Mas Halo Alam, Bang Alam. selamat malam. Selamat malam. Ya, ya Cak Wawa, selamat malam. Halo, Terima selamat malam Mas kasih Joni, Mas sudah Andi. meluangkan waktu untuk bergabung bersama dengan kita. Ini kita take-nya malam-malam, teman-teman, dan Mas Alam sedang di daerah yang zona waktunya berbeda, jadi cukup cukup malam sehingga mungkin apa namanya agak menahan kantuk begitu. Gimana di obrolan kita malam ini kita akan apa namanya memperbincangkan tentang hal yang cukup menarik, tapi sebelum itu saya mungkin mau mempersilahkan Mas Alam dan Cak Wawa untuk memperkenalkan diri dulu begitu biar apa namanya kita punya background sebelum kita ngobrol lebih jauh. Ke Mas Alam dulu mungkin ya. Oke, baik Mas Julianto. Ya, selamat malam kawan-kawan semua. Perkenalkan nama saya Samsul Alam Agus ya, sering disapa Alam. Saya saat ini sebagai Ketua Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara, salah satu organisasi sayap di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, mungkin bisa sedikit lebih dikenalkan Bang Alam tentang Ya, apa namanya Aman dan ya. ya mungkin aku sedikit terkait dengan AMAN, ya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau biasa dikenal dengan singkatan AMAN adalah sebuah organisasi masyarakat ya ormas yang didirikan oleh komunitas-komunitas masyarakat adat. Saat ini anggota dari AMAN sendiri itu beranggotakan 2.366 komunitas, Mas ya, atau kurang lebih 18 juta populasinya, ya masyarakat adat Indonesia gitu yang menjadi anggota AMAN. AMAN ini didirikan oleh masyarakat adat sebagai organisasi masyarakat ya, memiliki 3 organisasi sayap ya, salah satunya yang saat ini saya bersama kawan-kawan advokat ya di seluruh Indonesia. Yang pertama organisasi sayap yang saya maksudkan tadi, yang pertama adalah Perempuan Aman ya,
kemudian ada Barisan Pemuda Masyarakat Adat Nusantara, dan terakhir itu adalah PPMAN ya, atau disingkat dengan Perhimpunan Pembela Masyarakat Nusantara, di mana saya terlibat di dalamnya. Ya, jadi sedikit saya ingin mengenalkan kepada kawan-kawan sekalian terkait dengan PPMAN ini ya. Jadi PPMAN ini adalah organisasi sayap aman ya, yang beranggotakan advokat dan ahli hukum. Sampai tahun 2022 ini, Mas Julianto, anggota PPMAN itu berjumlah 126 advokat ya dan ahli hukum gitu, yang bersedia memberikan pembelaan secara pro bono kepada masyarakat adat gitu. Kami berada di seluruh provinsi ya, dan terbagi di 7 region, yaitu region Sumatera, kemudian region Jawa, region Kalimantan, region Sulawesi, region Maluku dan Maluku Utara, region Bali Nusra ya, di mana sekarang saya lagi bertugas di region Bali Nusra ini, mendampingi masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum ya, karena hak-hak masyarakat adat terancam diabaikan gitu ya. Dan terakhir adalah region Papua. Saya perlu jelaskan sedikit tentang AMAN dan PPMAN, Mas Julianto. Ya, terima kasih Mas Alam. Nah, lanjut perkenalan ke Cak Wawa ini. Walaupun Cak Wawa ini sudah beberapa kali muncul, tapi tidak ada salahnya juga untuk memperkenalkan diri. Silahkan, Cak. Kalau Cak Wawa udah kayak artis, Mas. Iya ya. Terkenal di mana-mana udah. Saya teman ya. Grup WA saya penuh sama Cak Wawa. Bener Bang Aman. Belum nggak bisa disapa lagi gitu loh, Mas. Tetap masih bisa disapa lagi kok nanti. Oh, bisa. Amin. Diajak kopi bareng tetap ya. Dahulu Cak Wawa ya. Baik, pasti mudah-mudahan nggak bosan ya dengan kehadiran saya di podcastnya Mas Joni. Ini podcast yang keempat ya. Nama saya Hari Kurniawan, saya biasa dipanggil Wawa. Saya dari LBH Disabilitas Indonesia yang kebetulan juga tergabung dalam tim kerja advokasi gerakan rakyat untuk daulat agraria dan sumber daya alam, yang mana sebenarnya salah satu tim advokatnya Aman ada di sana, yaitu Mbak Surti sebagai anggota Tekad Garuda, karena dia bagian juga dari Forum Banyuwangi ya, Forum Rakyat Banyuwangi. Nah, keseharian kami di Tekad Garuda juga mendampingi masyarakat termasuk masyarakat adat di Banyuwangi yang terkena dampak dan konflik agraria dan sumber daya alam. Jadi itu mungkin ini ada sisi baru saya ya. Kalau kemarin kita bicara tentang difabel, bagaimana kemudian saya ngomong tentang lingkungan secara umum, ini kita nanti bisa ngomong tentang bagaimana sebenarnya konteks difabilitas dengan masyarakat adat. Ya, itu Mas Joni, Mas Andi. Nah, ini maksud saya. Jadi kan perkenalannya agak sedikit berbeda karena kemudian Cak Wawa akan banyak bicara tentang hal yang selama ini tidak banyak diperbincangkan di kalangan teman-teman difabel begitu. Biar karena kita sudah berkenalan dengan Aman dan juga tadi Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat yang dimana Mas Alam berada, mungkin kita bisa mulai dengan ini ya, karena di teman-teman difabel itu perbincangan tentang masyarakat adat itu tidak banyak ditemui begitu. Jadi mungkin Mas Alam bisa memperkenalkan ke kita gitu isu-isu yang sebenarnya apa sih selama ini isu atau permasalahan yang ada dan diperjuangkan oleh teman-teman masyarakat adat begitu. Dan mungkin jika ada adalah kaitannya atau irisannya dengan isu difabel gitu, Mas. Silakan, mungkin Mas Alam. Ya, jadi isu masyarakat adat dan difabel saya kira adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Dan saya kira isu difabel dan masyarakat adat itu mengalami diskriminasi ganda menurut pengalaman kami dalam advokasi ya. Satu, mereka sebagai masyarakat adat, dan yang kedua mereka adalah difabel gitu ya. Belum lagi misalnya ketika masyarakat adat dalam kondisi difabel tersebut itu adalah perempuan dan anak gitu loh ya.
Nah, isu-isu dalam pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah saya kira seringkali berhadapan dengan pelanggaran dan tidak adanya pemenuhan hak masyarakat adat ya di wilayah-wilayah pembangunan tersebut. Ini tentunya menjadi ancaman yang sangat serius ya, bisa terjadi depopulasi bagi masyarakat adat saya kira karena program-program pembangunan yang menurut saya tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat di dalamnya ya. Ada satu hak yang diakui saya kira itu adalah free prior informed consent gitu ya. Artinya itu adalah hak masyarakat adat untuk menyetujui atau tidak menyetujui dalam sebuah proyek pembangunan gitu. Ya, mereka sering sekali tidak diajak untuk berdialog ya, mendiskusikan tentang rencana-rencana pembangunan gitu ya, dan sehingga seringkali saya kira program-program pemerintah ini berbeda arah dan tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat adat yang difabel saya kira. Nah, tentunya kalau kita bicara secara umum ya, kasus-kasus apa yang saat ini menjadi yang sekarang dihadapi oleh masyarakat adat ya, dengan program-program pembangunan instan pemerintah ya, terakhir adalah IKN ya, Ibu Kota Negara baru ya, saya kira itu juga menjadi sebuah isu ya, karena tentunya perampasan hak masyarakat adat di wilayah IKN itu nyata saya kira dua komunitas masyarakat adat terancam punah saya kira ya, karena proyek IKN ini ya, pemindahan ini. Nah, perampasan lahan ya, perampasan lahan, diskriminasi dalam pembangunan, kemudian penghancuran ritual-ritual adat gitulah ya, yang karena ketika misalnya ada konflik agraria yang terjadi pada masyarakat adat tidak bisa dipandang hanya pada konflik agrarianya gitu ya, tetapi ada unsur penghancuran dari ritual-ritual masyarakat yang selama ini dipertahankan. Nah, jadi ini merupakan hak hak internum ya, yang tidak bisa dijangkau oleh kepada siapapun, termasuk pemerintah saya kira ya. Itu adalah hak untuk beragama, hak untuk beribadah, termasuk saya kira meyakini atau melaksanakan ritual-ritual yang diyakini oleh masyarakat gitu ya. Nah, proyek-proyek pembangunan itu saya kira dalam polanya seringkali menghadapkan masyarakat adat pada pola-pola kriminalisasi ya, pola-pola kriminalisasi yang dilakukan oleh kepolisian ya, masyarakat adat dikriminalisasi, kemudian tanahnya dirampas gitu ya, kemudian menjadi sebuah pembangunan yang saya kira betul-betul tidak memperhatikan kebutuhan dan hak masyarakat ya. Yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat adat dengan kondisi difabel ya, tidak saja berpotensi mengalami bentuk diskriminasi ya, karena hal tersebut ya, dia masyarakat adat sudah mengalami diskriminasi ya, kemudian dia juga adalah difabel, masyarakat adat dan difabel gitu. Jadi ini adalah bentuk diskriminasi ganda saya kira yang dialami gitu. Nah, kasus-kasus lain saya kira seperti di Toba ya dan sebagainya, kemudian sekarang ini di Flores ya, saya sekarang lagi di Flores di Mas Didianto, sekarang saya lagi di Kabupaten Nagakeo ya, satu komunitas masyarakat adat, anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, bahkan pendiri dari Aman itu sekarang lagi menghadapi satu proses ya yang sangat serius ya, dan ancaman yang sangat serius dengan rencana pembangunan pemerintah terkait dengan proyek strategis nasional, itu membangun waduk Lambu ya. Kampung mereka akan ditenggelamkan dengan proyek ini ya. Ritual-ritual adat akan dihancurkan di sini, maka di sini saya kira kita penting untuk memberikan solidaritas dan bersama-sama dengan masyarakat adat ya dalam menegakkan hak-haknya gitu. Nah, seringkali kami di pembelaan atau pendampingan komunitas masyarakat adat ya, seringkali kami juga melihat ada satu proses diskriminasi ya, dan sering ditinggalkan atau dilupakan oleh banyak orang terkait dengan
kerentanan diskriminasi ganda tersebut ya, masyarakat adat dan difabel gitu. Itu saya kira Mas Julian. Ya, saya penasaran sebenarnya mungkin kalau bisa dielaborasi lagi terkait dengan tadi ya berbagai problem-problem struktural yang terjadi itu, masalah utamanya sebenarnya apakah karena memang soal pelibatan semata-mata begitu atau memang begitu diposisikan secara inferiornya masyarakat adat sehingga memang kemudian dalam berbagai proses pengambilan keputusan ya kemudian sudah tidak perlu lagi diajak konsultasi dan seterusnya, kemudian diputuskan oleh pemerintah begitu saja untuk dipaksakan untuk mengikuti proyek yang sudah direncanakan tanpa ada proses konsultasi dan seterusnya, atau gimana? Atau ada hal lain gitu. Ya, saya kira persoalan yang serius itu, meskipun secara konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar 45 itu kan mengakui keberadaan masyarakat adat ya, bahkan masyarakat adat sebelum negara ini merdeka, gitu ya. Masyarakat adat sudah ada dengan haknya, gitu ya. Tapi saya kira seringkali dalam proses pembangunan pemerintah kemudian mengabaikan hak konstitusi tersebut ya, dalam hal pengakuan gitu. Kita nanti kedua adalah bicara perlindungan ya, jadi pengakuan. Pengakuan ini kan dalam konstitusi harus diterjemahkan dalam undang-undang ya. Sudah lebih dari 12 tahun saya kira proses legislasi rancangan undang-undang perlindungan, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat itu mandek di DPR ya. Mandek di DPR, di BAMUS ya, Badan Musyawarah. Dan seringkali kami melihat bahwa proses ini adalah sebuah proses yang dipolitisasi oleh partai-partai politik ya di sana gitu ya, untuk memperlambat gitu. Saya kira tentunya pelambatan pengesahan RUU Masyarakat Adat ini adalah sebuah proses terstruktur ya dan sistematis, karena memang saya kira pemerintah maupun para politisi yang juga banyak menjadi pengusaha, saya kira ya, tidak menginginkan hadirnya undang-undang perlindungan dan pengakuan masyarakat adat ini, karena itu akan menghambat saya kira proses-proses pembangunan ya, karena di situ di dalamnya mutlak harus ada perlindungan setelah ada pengakuan gitu. Nah, ini saya kira yang perlu saya sampaikan ya, bahwa pengakuan itu harus diterjemahkan dalam bentuk undang-undang, tetapi prosesnya sampai sekarang ini sudah 12 tahun ya lebih, proses RUU ini tidak menunjukkan sebuah arah yang menuju pengesahan atau pembahasan gitu ya RUU di DPR gitu. Itu saya kira. Nah, seringkali karena tidak adanya pengakuan secara undang-undang meskipun di konstitusi, maka ini juga menyebabkan sebuah implikasi rentannya posisi masyarakat adat dan lemahnya perlindungan ya, masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum, yang berhadapan dengan pembangunan ya, proyek-proyek pembangunan gitu. Belum lagi kita bicara soal partisipasi ya, prior informed consent misalnya ya, bahwa masyarakat adat itu memiliki hak ya untuk menyetujui atau tidak menyetujui sebuah proyek pembangunan oleh pemerintah maupun pihak swasta, saya kira. Nah, prinsip-prinsip FPIC ini saya kira yang diabaikan terus-menerus oleh pemerintah. Nah, setelah pembangunan itu memang menciptakan kerentanan dan kesenjangan saya kira masyarakat adat dengan komunitas lokal. Wah, terima kasih. Nah, saya ingin lanjut ke Cak Wawa ini mungkin, karena tadi sudah banyak dijelaskan soal pengakuan terhadap hak masyarakat adat yang masih begitu kurang, belum lagi bicara soal komitmen perlindungannya, undang-undangnya juga progresnya masih jalan di tempat gitu. Nah, kalau Cak Wawa sebagai yang juga terlibat dalam advokasi masyarakat adat, kemudian juga di isu difabel, tapi kemudian lebih lagi sekarang juga sedang berproses di Komnas HAM begitu. Sebenarnya
dalam situasi seperti sekarang ini dengan peta pengakuan dan perlindungan masyarakat adat seperti yang kita dengar dari Bang Alam barusan, menurut Cak Wawan gimana sih Cak, terutama dari sisi peran lembaga HAM ini? Nah, apakah upaya yang dilakukan sudah maksimal atau justru banyak hal yang masih perlu ditingkatkan dalam konteks penguatan perlindungan hak dari masyarakat adat ini? Ya, kalau aku ya sepakat dengan Mas Alam. Artinya kan memang kebijakan-kebijakan pembangunan sampai saat ini di Indonesia itu kan konsepnya ada developmentalisme. Di mana developmentalisme juga melahirkan keputusan-keputusan yang ableis ya. Kalau di dunia difabel itu kan ada ableis atau normalisme. Artinya masyarakat adat dan kelompok difabel itu dianggap kelompok yang tidak normal gitu kan. Bahkan masyarakat sebagai kelompok yang primitif yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Bahkan mereka melupakan bahwa sebelum ada masyarakat yang sekarang dinyatakan modern kan ada masyarakat adat di dalamnya. Termasuk sebagai pendiri bangsa pun tidak mungkin lepas dari kemudian sumbangsi dari masyarakat adat untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ketika ngomong lembaga HAM, apakah selama ini juga konsen dalam melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat adat? Saya melihat masih kurang ya, karena terbukti bahwa misalnya kasus Kinipan kemarin yang kemudian Sangihe, kemudian Wawoni, yang di situ banyak masyarakat adat, bahkan ada ritus-ritus yang ini memang menjadi bagian dari masyarakat adat yang kemudian mau dihilangkan seperti yang dikatakan Mas Alam ya. Artinya lembaga perlindungan HAM khususnya Komnas HAM itu juga geraknya cukup lambat untuk melakukan rekomendasi karena kita tahu bahwa sebenarnya konteks lembaga perlindungan HAM di Indonesia itu terutama Komnas HAM hari ini hanya memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu pun juga sangat lambat dibuat sehingga banyak sekali kemudian masyarakat adat yang belum merasa puas dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang ada di daerahnya. Nah, berkaca dari itu juga makanya kita juga harus berubah bahwa konsepsi pelindungan HAM-nya itu jangan hanya ditujukan kepada kondisi normalisme karena ini bukan ngomong ableis dan tidak ableis ya. Tapi juga harus diperhatikan bahwa masyarakat adat ini adalah penjaga hutan terakhir di Indonesia. Di mana dalam masyarakat adat juga kalau kita ngomong konsep disabilitas kan konsep yang keberagaman ya. Di mana disabilitas itu dianggap sebagai konsep yang beragam seperti halnya agama, ras, suku, dan masyarakat adat di dalamnya. Nah, ini yang harus diperhatikan juga gitu. Kalau Mas Alam tadi bilang diskriminasi ganda, kalau saya melihat malah triple discrimination kan gitu. Artinya teman-teman disabilitas itu semakin terpinggirkan ketika mereka berada di masyarakat adat. Padahal memang mereka adalah bagian dari masyarakat adat. Nah, ini yang kemudian konsep perjuangannya untuk mempertahankan alam sebagai bagian dari kebersamaan mereka dengan alam juga harus diperhatikan, dan bagaimana kemudian keadilan ekosistem juga harus memperhatikan teman-teman disabilitas. Sehingga mungkin perlu juga pemerintah merubah konsep developmentalisme kepada konsep biosentrisme dan memperhatikan kondisi masyarakat adat. Itu Mas Joni. Nah, artinya untuk perubahan itu di mana posisi NHRI itu, Cak Wawan? Posisi NHRI, makanya kalau di dalam pemaparan saya tentang visi misi saya, berarti harus ada sistem rujukan yang dibangun ketika melakukan bagi pejuang HAM. Nah, termasuk di dalamnya komunitas masyarakat adat. Artinya sistem rujukan ini tidak hanya kemudian serta-merta dilakukan secara sendiri oleh Komnas HAM, tapi Komnas HAM harus melangkul semua NHRI yang ada di Indonesia, termasuk Komnas Perempuan, LPSK, kemudian KPAI, dan kemudian kelompok masyarakat adat dan kelompok difabel di desa ya. Karena kalau ngomong masyarakat adat juga ada desa adat juga kan di situ. Nah, artinya ini secara komprehensif dan dilakukan secara dengan benar-benar aturan yang jelas, karena kita lihat juga
pelindungan terhadap difabel dan pelindungan terhadap masyarakat adat bagi pejuang HAM-nya ini juga sangat lemah di Indonesia. Nah, untuk itu sistem rujukan nanti bagaimana kemudian juga harus memperhatikan aksesibilitas masyarakat adat di situ, dan juga harus memperhatikan akomodasi yang layak bagi masyarakat adat dan difabelnya, dan juga aksesibilitas difabelnya. Misalnya ketika masyarakat adat butuh tempat ritual, ketika mereka memang mengalami persekusi dan sebagainya, ya negara harus melindungi di situ. Nah, saya sepakat bahwa harus ada informed consent ya. Di difabel pun ada informed consent bagaimana kemudian difabel mendapatkan upaya pelindungan yang sama ketika pembangunan, apakah dia berani menolak ataupun menerima pembangunan yang ada. Tapi kan sama ini juga di konteks difabel juga tidak pernah mendapatkan informed consent itu. Bahkan ketika kita ngomong kondisi saat ini, pembangunan yang industri ekstraktif itu sangat merakai teman-teman difabel dan dapat meningkatkan angka prevalensi disabilitas. Dan ini justru akan menjadi pengaruh juga ke masyarakat adat. Bagaimana kemudian ketika alamnya sudah rusak dan mereka yang hidup di tengah-tengah hutan ataupun di tengah-tengah masyarakat adat kemudian tidak bisa menikmati kondisi alam yang baik sehingga meningkatkan angka prevalensi disabilitas di kalangan masyarakat adat. Jadi ini perhatikan juga sih. Ada peluang di mana ya tadi pembangunan yang tidak dilakukan dengan informed consent dan seterusnya yang berdampak pada kerusakan alam dan berkontribusi pada penambahan jumlah difabel begitu ya, Cak ya. Itu karena memang ya diperlukan lah, apalagi sekarang masyarakat adat semakin terdesak dengan teknologial yang ada di Indonesia. Itu kan catatan KPI aja sudah berapa wilayah masyarakat adat yang di pembangunan teknologial yang semakin nggak jelas sampai hari ini gitu. Bahkan ya kelola adat itu kan juga jadi pertanyaan besar gitu, apakah adat itu memang benar-benar ada atau memang sekarang sudah mulai dihapuskan dan mulai dipunahkan wilayah kelola adat itu dengan pembangunan yang makin tambah nggak karu-karuan dan hanya memperhatikan oligarki. Iya. Gitu. Wah, ini sayangnya kita nggak di satu ruangan. Kalau di satu ruangan sebetulnya lebih ramai karena bisa ngopi bareng. Iya, bisa ngopi bareng. Ini nggak ada kopi. Harusnya kamu bawa kopi dari kopi masing-masing. Ini ngopinya sendiri-sendiri. Nah, mungkin Bang Alam mau merespon Cak Wawa tadi, tapi saya juga ada titipan pertanyaan mungkin nanti sekalian. Terkait dengan ya tadi permasalahannya kan ternyata tidak sederhana ya, cukup rumit dan multidimensi gitu. Nah, kemudian dalam hal teman-teman mengadvokasi hak dan kepentingan masyarakat adat ini, apa sebetulnya yang menjadi tantangan sejauh ini gitu, terutama dalam hal advokasinya gitu. Itu mungkin bisa respon Bang Alam. Ya, saya kira kita berangkat dari regulasi dulu ya, bahwa memang tadi bahwa tidak ada regulasi yang memadai. Saya kira ya, meskipun dalam konstitusi kita itu mengakui keberadaan masyarakat adat gitu ya. Nah, kelemahan regulasi ini saya kira dalam bentuk undang-undang yang kemudian itu adalah posisi yang secara terstruktur ya melemahkan posisi masyarakat adat ya. Itu saya kira. Jadi bukan masyarakat adatnya saja Mas Julianto yang rentan, tetapi juga para pembela masyarakat adat ya. Juga rentan dikriminalisasi. Berapa kawan-kawan anggota PPMAN yang berusaha membela masyarakat adat misalnya ya, itu juga dikriminalisasi oleh aparat gitu loh ya, berhadapan dengan hukum dan sebagainya gitu. Meskipun mereka adalah advokat gitu. Itu yang sering digunakan. Jadi ada kerentanan tidak hanya di komunitas masyarakat adat tetapi juga kepada para pembela masyarakat adat gitu. Nah, itu satu hal saya kira. Kemudian dari sisi regulasi terkait dengan masyarakat adat dan disabilitas, saya kira ini juga masih jarang sekali ya dibahas dan diperhatikan. Meskipun belum ada undang-undang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Indonesia, tetapi
beberapa daerah saya kira saat ini didorong dan bahkan sudah mewujud ya dalam bentuk peraturan-peraturan daerah ya, peraturan daerah perlindungan kepada masyarakat adat gitu. Nah, kita perlu mengecek lagi sebenarnya secara substansi dari perda-perda tersebut ya. Apa yang kita khawatirkan dengan diskriminasi ganda yang saya sampaikan tadi, kalau kata Cak Wawa itu kan multi itu ya, multi diskriminasi gitu ya. Itu saya kira materi-materi terkait dengan untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam proses legislasi tersebut, itu saya kira juga masih tidak ada ya yang menjadi perhatian untuk itu. Meskipun perda-perda di beberapa daerah saya kira sudah disahkan ya, dan beberapa perda-perda tersebut disahkan seakan-akan hanya menjadi sebagai sebagai alat bargaining politik ya pemerintah setempat, karena banyak juga perda-perda dan bentuk kebijakan lain seperti surat keputusan bupati itu tidak operasional, tidak implementatif ya, tidak dilaksanakan gitu. Itu saya kira satu hal ya terkait dengan hambatan-hambatan yang dialami di dalam advokasi masyarakat adat. Belum lagi misalnya adalah minimnya pemahaman dan pengetahuan ya pemerintah saya kira terkait dengan posisi masyarakat adat. Ya, apalagi jangankan di pemerintah pusat saya kira ya, tapi pemerintah di tingkat daerah dan sebagainya itu sangat-sangat minim. Program-program pembangunan pemerintah juga saya kira mengabaikan posisi masyarakat adat ya, meskipun secara konstitusi jelas ya, bisa kita lihat misalnya kalau program Pak Presiden ya, program Jokowi misalnya dengan perhutanan sosial ya, bukan perhutanan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kalau kita bicara konstitusi mengakui keberadaan masyarakat adat, maka kembalikan ya tanah-tanah masyarakat adat itu ya, kembalikan menjadi di kawasan kelola adat mereka gitu ya. Ini harus dikembalikan. Pemerintah Jokowi sudah mengembalikan kurang lebih 8.000 ya hektar ya tanah masyarakat adat menjadi kawasan hutan adat ya. Nah, ini kita masih menunggu saya kira kesadaran politik ya dari pengambil kebijakan untuk mengembalikan tanah-tanah masyarakat gitu ya. Dan saya kira pelibatan masyarakat dalam sebuah konsen ya, sebuah konsen itu menjadi penting ya. Program-program pemerintah yang saya kira tidak melihat posisi masyarakat adat dalam pembangunan ya akan berhadapan dengan proses kriminalisasi yang dilakukan oleh kepolisian. Ya, di kepolisian sendiri saya kira meskipun secara instrumennya bisa dibilang memadai ya, ada Perkap nomor 8 tentang implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam tugas kepolisian. Di dalam perda itu ada pengakuan terkait dengan masyarakat adat ya, bahwa ya kepolisian diwajibkan untuk menghormati ya hak-hak masyarakat adat dalam pelaksanaan tugas mereka. Nah, itu saya kira hambatan-hambatan yang dihadapi ya, karena ini ada Cak Wawa di sini ya, Cak Wawa yang sekarang sudah berasa sebagai komisioner Komnas HAM gitu. Mudah-mudahan tahun depan kita bertemu lagi dengan Cak Wawa dalam podcast ini, tidak lagi sebagai pembela masyarakat ya, tidak hanya terbatas pada disabilitas, tapi kita akan berbincang kapasitas sebagai komisioner Komnas HAM. Ya, Mas ya, saya kira ada satu hal yang terkait dengan hal ini, posisi Cak Wawa dengan menjadi komisioner nanti. Pertama, Komnas HAM itu sudah merumuskan dan sudah menerbitkan inquiry nasional ya terkait dengan masyarakat adat. Ya. Jadi bagaimana inquiry nasional ini yang diterbitkan tahun 2016 itu dibuka kembali dan diimplementasikan. Itu saya kira menjadi penting agar di Komnas HAM ini tidak hanya menciptakan atau mencetak dokumen-dokumen saja, tetapi saya kira juga harus lebih pada implementasi mandatnya ya,
menegakkan hak asasi manusia gitu lah. Dalam satu periode kepengurusan, 2 periode kepengurusan, kemarin-kemarin saya kira kasus-kasus pelanggaran HAM berat aja tidak bisa tidak bisa diselesaikan dan tidak ada satu proses kemajuan, saya kira ya, kecuali menghasilkan dokumen-dokumen ya, ribuan dokumen-dokumen kajian dan sebagainya gitu. Padahal mandatori Komnas HAM itu bukan sebagai institusi atau lembaga negara yang hanya punya mandat pengkajian gitu loh ya, tetapi adalah penegakan. Ya, itu mandatori saya kira menjadi penting. Ya, jangan sampai juga Cawawa dokumen-dokumen hilang ya. Jadi banyak orang yang bercandanya begini, Cawawa ya. Jangankan di Komnas HAM itu dokumen kasus saja bisa hilang gitu loh ya. Dokumen kasus pelanggaran HAM aja bisa hilang. Bagaimana dengan manusia yang hilang, bisa diadvokasi atau tidak? Nah, jadi saya kira ini PR bersama, dan saya sepakat sekali dengan Cak Wawa tadi bahwa bagaimana NHRI ini ya seperti Komnas Perempuan, Komnas Anak ya, Komnas Disabilitas, kemudian Komnas kemudian LPSK. Itu bisa bersinergi saya kira ke depan ya, bisa bersinergi ke depan dan memperkuat koordinasi terkait dengan perlindungan pembela HAM misalnya ya. Dalam hal perlindungan saya kira sini penting sekali bagaimana Komnas HAM ke depan saya kira memperkuat MOU dengan LPSK ya sebagai sesama NHRI. Jadi misalnya gini, kecenderungan bagi pembela HAM di Indonesia itu kan mengalami tindakan-tindakan kriminalisasi gitu loh ya, ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian. Di satu sisi undang-undang di LPSK itu tidak bisa memberikan perlindungan kepada pelaku gitu ya. Jadi harus clear saya kira kata kriminalisasi ya di situ. Dan bagaimana memberikan bantuan cepat ya kepada pembela HAM yang berhadapan dengan proses-proses kriminalisasi juga menjadi penting ya. Perlu memperpendek sekira atau menyederhanakan prosedur-prosedur di Komnas HAM ya agar betul-betul bisa efektif dan bermanfaat gitu loh. Langsung kepada, tidak hanya kepada pembela HAM tapi kepada masyarakat gitu loh ya, di seluruh Indonesia gitu. Ya. Gitu Mas Julianto. Iya, sebelum saya lempar ke Cak Wawa tadi, mungkin teman-teman yang nonton nanti juga akan banyak bertanya terkait tadi disebut inquiry nasional. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Bang Alam, biar teman-teman yang belum familiar itu bisa memahami juga gitu. Ya, jadi inquiry nasional adalah sebuah dokumen ya yang dihasilkan dari kajian dan penelitian Komnas HAM ya. Dan dokumen-dokumen ini dibuat disusun untuk memudahkan sebenarnya pemerintah ya, negara, masyarakat memahami ragam soal yang dihadapi oleh masyarakat adat gitu, dan berbagai solusi-solusi yang disampaikan. Oke. Ya. Nah, Cak, gimana Cak merespon harapan konkret sekali? Saya kira ada 3 hal tadi, inquiry nasional agar dibuka kembali dan dorong diimplementasikan. Lalu yang kedua tadi berkaitan dengan penguatan perlindungan bagi pembela HAM, salah satunya misalnya MOU dengan LPSK, ada mekanisme yang konkret bisa dibangun. Kemudian yang ketiga tadi soal masih juga berkaitan dengan perlindungan, soal menyederhanakan prosedur pelaporan dan tindak lanjutnya begitu. Gimana Cak? Siapkah mendorong itu? Baik, menjawab pertanyaan dari Bang Alam ya, inquiry nasional, jangankan inquiry terkait masyarakat adat, untuk inquiry kasus santet aja nggak tahu keberadaannya, bahkan hilang. Bahkan di tahun 2021 kemarin aja mereka melakukan lagi penyelidikan terkait santet yang sempat saya bilang kenapa saya tidak dilibatkan di situ. Padahal saya waktu kasus santet adalah tim mencari fakta, salah satu tim mencari fakta yang ditugasi oleh kampus di situ. Nah, ini memang jadi tugas berat saya karena memang walaupun nanti saya akan mencoba membuka dokumen-dokumen kembali
di Komnas HAM dan kemudian melihat rekomendasi. Berharap juga kalau memang nanti saya di penyelidikan saya akan bisa bekerja maksimal gitu untuk membuka kasus-kasus yang kemarin-kemarin dianggap ini bukan pelanggaran HAM terkait dengan masyarakat adat. Nah, memang kalau untuk mekanisme perlindungannya selain sistem rujukan yang memang harus dibangun dengan lembaga NHRI yang lainnya, optimalisasi peran Komnas HAM perwakilan di daerah itu juga harus dilakukan. Jangan kemudian teman-teman masyarakat adat misalnya harus datang ke Jakarta untuk mengadu, tapi kemudian tim-tim di daerah itu sudah harus mulai mampu melakukan penyelidikan. Nah, ini yang memang harus dibangun di Komnas HAM sendiri. Karena sebenarnya kata Mas Alam, respon Komnas HAM saat ini sangat sangat lambat ya. Saya lihat untuk merespon pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada gitu. Bahkan terakhir kan banyak blunder-nya juga yang dilakukan oleh komisioner yang saat ini duduk. Nah, ini yang harus dihindarkan itu. Nah, karena bagaimanapun juga konteks hari ini proses penegakan dan pelindungan HAM di Indonesia itu sangat buruk sekali ya, karena banyak kriminalisasi di mana-mana termasuk terhadap masyarakat adat. Jadi harus ada percepatan untuk perlindungan terhadap mereka. Saya sepakat dengan Mas Alam, harus dipotong dan kemudian harus bergerak cepat, harus punya unit reaksi cepat di Komnas HAM yang itu berada di daerah-daerah untuk merespon kemudian bagaimana melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat adat, Mas Doni. Gitu. Oke, terima kasih Cak. Nah, ini semoga ini menjadi ini ya cita-cita yang bisa kita kawal bersama-sama sampai akhirnya ya semoga Cak Wawa juga sampai di Komnas HAM dan bisa bersama-sama menjadi bagian untuk menguatkan hal ini. Nah, kayaknya sebelum kita sampai di bagian akhir, saya mungkin ingin mempersilahkan barangkali kalau Bang Alam atau Cak Wawa ada statement penutup yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri begitu. Ya, aku ya Mas, ya, sebagai closing statement. Saya kira pemerintah harus serius ya menegakkan konstitusi, apalagi pengakuan terhadap masyarakat adat juga sudah menjadi keputusan hukum ya dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 ya disebut dengan MK 35. Nah, itu saya kira posisi ini yang harusnya pemerintah segera mendorong ya dan mempercepat pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat agar komitmen pemerintah kepada masyarakat adat terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak-haknya itu dapat mendapatkan sebuah kerangka hukum yang kuat ya, yang memadai gitu. Sehingga pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat menjadi hal yang prioritas saya kira. Ini untuk menghindari kasus-kasus ya atau proses-proses diskriminasi yang dialami oleh masyarakat adat. Dan tentunya penting sekali memperhatikan ragam di masyarakat adat termasuk saya kira adalah disabilitas, masyarakat adat dan disabilitas penting menjadi satu pembahasan dalam substansi undang-undang saya kira. Begitupun produk-produk legislasi yang lain termasuk sampai legislasi di tingkat daerah gitu. Nah, ini menjadi pengakuan dan saya kira pemerintah akan diakui ya, negara akan diakui oleh masyarakat adat gitu ya, bahwa negara ini ada gitu. Karena dalam Kongres Masyarakat Adat yang kelima ada sebuah statement ya disampaikan, statement yang cukup kuat saya kira yang disampaikan oleh masyarakat adat seluruh Nusantara, bahwa kalau negara tidak mengakui masyarakat adat ya mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Nah, ini saya kira hal yang menjadi penting bahwa pengakuan itu harus ada agar bisa menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Gitu. Nah, saya kira closing statement saya terakhir untuk Mas Wawa ya, bisa nggak Mas? Ya, siap ya. Kami sih berharap dan kami tidak meragukan komitmen Mas Wawa ya untuk menjalankan mandatnya sebagai komisioner ya Komnas HAM ke depan. Mas Wawa memiliki keberpihakan yang cukup kuat kepada masyarakat adat saya kira ya. Kalau saya kira terkait dengan disabilitas
Saya kira kita tidak meragukan lagi ya kapasitas, komitmen dan kemampuan beliau dalam proses advokasi, dan pengalaman-pengalaman selama ini Mas Wawa itu bisa diperkuat dengan posisi Mas Wawa nanti di komisioner ya Komnas HAM ke depan. Tentunya kami sebagai perhimpunan pembela masyarakat adat ya sangat terbuka, sangat siap untuk berkolaborasi dengan komisioner Komnas HAM ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bang Alam. Jawa ada catatan Closing statement ya. penutup? Oke, kalau closing statementku hampir sama dengan Bang Alam, bahwa masyarakat adat ini memang harus terus dilindungi, karena bagaimanapun juga masyarakat adat merupakan bagian dari bangsa Indonesia, dan mereka juga sebagai salah satu negara ini yang berdiri ya. Institusi negara ini berdiri karena masyarakat adat juga. Dan saya berharap Komnas HAM ke depannya agar bisa kemudian merespon konflik-konflik terhadap masyarakat adat ya, terutama terhadap wilayah kelola masyarakat adat. Makanya saya berharap ketika nanti saya menjadi anggota komisioner Komnas HAM, saya bisa membuka lagi inquiry terkait inquiry nasional terkait masyarakat adat dan kasus-kasus yang lainnya, dan kemudian saya akan mencoba berelaborasi dengan teman-teman aman untuk merumuskan kemudian kebijakan-kebijakan yang dapat didorong kepada pihak pemerintah, dan juga bagaimana upaya perlindungan hak asasi manusianya kepada masyarakat adat. Karena memang saat ini saya juga kemarin terakhir di kasus Berau, Mas Alam, terus terang saya marah banget karena kasus Berau itu yang ditangkap adalah teman yang kebetulan saya ikut mengisi pelatihannya ya. Waktu itu diundang oleh Ininawa, oleh Sekolah Payu-Payu, Sekolah Petani Payu-Payu untuk mengisi terkait konflik tenorial, advokasi teknik konflik tenorial di masyarakat adat Berau. Ternyata hari ini teman saya ditangkap. Ini saya sangat marah sekali. Makanya saya bilang ke Mbak Surti kemarin, ayo Mbak, apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng untuk advokasi terkait ini. Itu Mas Joni. Ya. Terima kasih banyak Kak Wawa dan juga Bang Alam. Nah, dari perbincangan kita, saya rasa ada beberapa hal yang sangat penting untuk menjadi catatan ya. Pertama, bahwa difabel dan masyarakat adat itu punya irisan yang sangat kuat, di mana ketika dua identitas ini melekat pada individu-individu yang sama, dia sebagai difabel dan masyarakat adat, itu akan terjadi diskriminasi dan kerentanan yang semakin kuat begitu. Nah, kedua tadi pesan dari Bang Alam yang sangat kuat, saya rasa bahwa negara ini perlu semakin serius dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak dari masyarakat adat. Perlu penguatan dari sisi regulasinya, kemudian juga dari sisi bagaimana sistem bekerja untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat adat. Yang berikutnya saya rasa kemudian juga berkaitan dengan peran-peran NHRI ya, National Human Rights Institution dalam hal ini, terutama Komnas HAM yang sangat diharapkan begitu, sangat diharapkan untuk lebih memperkuat dan mempercepat perannya untuk mewujudkan perlindungan hak bagi masyarakat adat maupun juga hak dari pembela masyarakat adat. Nah, ini saya kira hal yang dititipkan kepada Cak Wawa untuk seandainya ke depan diberi amanat sebagai komisioner Komnas HAM untuk bisa bersama-sama memperkuat ini dengan dukungan kita bersama begitu sebagai masyarakat sipil. Mungkin itu catatan akhir dari perbincangan kita, dan sekali lagi terima kasih banyak Cak Hari Kurniawan dan Bang Alam untuk obrolan kita malam hari ini. Dan terus terang ini kesempatan saya pertama kali ketemu dengan Bang Alam. Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu langsung. Siap, Mas Julianto ya. Terima kasih banyak Bang Alam dan Cak Wawa.
Dan teman-teman Sama. semua, Oke, terima kasih. Bang Alam, hati-hati ya. Salam buat Mbak Terima kasih. Sofi.